Masih di CNN Indonesia Prime News dan kalau di DKI Jakarta mulai hari ini menjalankan PSBB masa transisi. Nah, di sejumlah negara ini sudah menerapkan new normal. Kira-kira apa saja aturan yang diterapkan dan apa dampaknya dari penerapan tersebut? Kita akan bahas bersama malam ini dalam aturan di negara-negara yakni new normal ala internasional. Kita akan ke negara pertama. Ini negara tetangga kita Singapura di mana sudah menerapkan konsep new normal. Berlaku mulai 2 Juni 2020, diterapkan dengan 3 fase di sana. Dan sebelumnya memang mereka sudah menerapkan lockdown ya. Mereka sudah mulai kemudian membuka secara bertahap lewat 3 fase. Di antaranya berlaku di sekolah. Untuk di sekolah ini mulai dibuka terutama untuk taman kanak-kanak. Namun ada syaratnya, di mana semua siswa, guru dan juga staf yang ada di sana wajib hukumnya untuk memakai face shield dan juga memakai masker. Selain itu juga harus melakukan pengecekan suhu serta menjaga jarak fisik. Sementara itu bagaimana kemudian penerapannya di tempat ibadah? Kita ambil contoh di masjid. Kalau hari ini di Jakarta kita sudah saksikan bersama ada sejumlah daerah begitu atau sejumlah masjid ini yang sudah mulai menggelar sholat Jumat. Namun di Singapura sholat Jumat dan sholat berjamaah ini dia. Saya berikan tanda tidak boleh karena memang sholat Jumat dan sholat berjamaah masih belum diperbolehkan untuk berlaku di sana. Meskipun memang masjidnya sudah dibuka. Ada sejumlah aturan yang diterapkan di masjid. Mulai tanggal 2 hingga 7 Juni ini dibukanya pada jam-jam operasional tertentu saja. Pukul 1 siang hingga 6 sore waktu Singapura. Dan nantinya mulai 8 Juni baru akan dibuka penuh. Pertanyaannya kapan kemudian masih diperbolehkan nantinya untuk mengadakan sholat berjamaah dan sholat Jumat? Hal ini belum diterapkan atau belum diputuskan oleh pemerintah Singapura. Selanjutnya kita ke negara lainnya. Penerapannya di Jerman, di mana ini pelonggaran lockdown sudah dilakukan mulai 20 Mei 2020 di sana. Sekolah ini sudah dibuka secara bertahap, tepatnya mulai 4 Mei 2020. Dengan prioritasnya ini adalah siswa yang ada di tahun terakhir, baik itu di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Namun yang harus tetap diperhatikan, protokol kesehatan terus diterapkan. Mulai dari itu tadi face shield, masker, pengecekan suhu hingga menjaga jarak fisik. Bagaimana kemudian di rumah ibadah? Ini rumah ibadah juga sudah mulai dibuka, termasuk diantaranya gereja. Tapi yang berbeda ini di gereja yang ada di Jerman, ini tidak diperbolehkan untuk kemudian bernyanyi. Tidak boleh ini ada jemaat yang begitu nanti kemudian bernyanyi, tidak boleh ada kontak fisik, termasuk diantaranya tidak boleh juga berjabat tangan untuk saat berada di dalam gereja. Kapasitas juga dibatasi, artinya hanya 50% dari kapasitas gereja tersebut. Dan jika memang harus ada kerumunan atau acara yang kemudian membuat adanya kerumunan, ini dibatasi maksimal hanya 10 orang saja. Selain itu, pemerintah Jerman ini juga mulai mencabut larangan perjalanan ke negara-negara Eropa yang akan mulai berlangsung pada 15 Juni 2020. Hasilnya apa dari lockdown yang sudah dilakukan di Jerman? Ternyata berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah Jerman ini mengklaim mengutip data dari Worldometers bahwa kasus positif virus corona di negara ini berangsur menurun dan juga mulai landai setelah pelonggaran lockdown ini dilakukan di sana. Kalau di Jerman setelah dilonggarkan lockdown-nya mulai landai angka positifnya. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini. Di Korea Selatan, new normal ini diberlakukan mulai 6 Mei 2020. Sistemnya seperti apa? Sekolah SMA sudah mulai dibuka pada 20 Mei 2020. SMA sudah mulai dibuka. Dengan penerapan ini yang tadi saya sampaikan, pada dasarnya sama, protokol kesehatan dijalankan di sana. Dan kegiatan di gereja juga sudah mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu saat memberlakukan new normal, pada 6 Mei, fasilitas publik ini juga mulai dibuka secara bertahap. Mulai dari perpustakaan, ada juga taman, serta tempat hiburan. Tapi ternyata meskipun dinilai sebagai negara yang tingkat kedisiplinannya tinggi, pasca pelonggaran lockdown dan penerapan new normal, ternyata faktanya kasus positif di Korea Selatan ini justru meningkat drastis. Ada 2 klaster baru yang muncul, salah satunya adalah klaster tempat hiburan yang ada di kawasan Itaewon. Oleh karena itu, dampaknya pembatasan sosial juga kembali diberlakukan mulai Jumat lalu 29 Mei 2020 yang akan diberlakukan hingga 14 Juni 2020.
Yang pasti dari rangkuman tadi kita bisa sama-sama menyimpulkan pemerintah memang berperan besar dalam mengatur regulasi dengan tegas bagi warganya. Namun yang harus diingat, kita sebagai warga juga tidak boleh lengah, harus terus menerapkan protokol kesehatan, terutama bagi Anda warga DKI Jakarta dan warga lainnya pada masa transisi ini. Jangan sampai kita lengah hingga akhirnya menyebabkan ledakan kasus baru yang justru kita khawatirkan jangan sampai terjadi di Indonesia.